Fenomena gaya hidup yang berkembang sekarang, seperti impulsifnya gaya belanja para milenial, sering beli boba, habis itu ngopi-ngopi cantik di coffee shop favorit, itu menyebabkan yang namanya pemborosan. Alhasil, uang yang seharusnya mereka bisa tabung untuk beli rumah, akhirnya habis dan yang nggak bersisa gitu aja. Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, pada tahun 2019 ada 81 juta milenial yang belum punya rumah. Yang sekarang harus kita waspadai cenderung naik dengan inflasi tinggi, maka masyarakat akan makin sulit untuk bisa membeli atau can afford to buy a house. Alasannya sih macam-macam ya. Ada yang masalah finansial, ada juga yang ya karena belum cocok aja sama rumah yang mau dibeli gitu. Ada juga yang misalnya cicilannya masih banyak. Dan juga alasan-alasan yang lain. Ini membuat generasi milenial atau Gen Z itu sulit untuk beli rumah. Namun selain hal-hal yang saya sebutkan tadi, kira-kira ada gak sih faktor lain yang menyebabkan para milenial ini sulit beli rumah? Jangan kemana-mana ya. Kita akan bahas di video ini, tetap di cerita kita. Kalian pernah dengar mengenai generasi sandwich ya? Generasi sandwich itu adalah orang-orang yang menanggung beban hidup orang tua atau generasi orang tua mereka dan juga generasi anak-anak mereka. Nah, ini di kalangan milenial ini merupakan suatu hal yang ribet dan juga membawa beban yang berat kayak gitu. Lalu bagaimana dan apa sih yang seharusnya diprioritaskan oleh para generasi milenial ini? Kira-kira kenapa generasi milenial itu sulit untuk beli rumah? Kita cari tahu. Sekitar 500 sampai 1 M lah ya. Gue lihat-lihat di properti Bank BUMN itu kisaran sih 800 sampai 2 M sih. Tabungan sih, tabungan sama gaya hidup yang masih suka nongkrong. Tabungannya sih, karena properti kan semakin tahun semakin naik ya harganya. Temen-temen hindari namanya pinjol, pay letter, itu juga kalau emang masih bisa dibeli dengan uang cash ya coba beli uang cash. Dulu sempat kepikiran sih ngambil KPR. Nah, kendalanya itu karena KPR sekarang itu banyak yang di luar di pinggiran Jakarta ya. Maksudnya jauh dari lingkupan kerja atau aksesnya itu lumayan juga sih jauh. Untuk gua yang orangnya nggak mau ribet dengan administrasi sih, tolong dipapras lagi deh untuk sistem KPR-nya gitu. Untuk di Jakarta lebih efektif itu sewa rumah ya. Kalau misalnya gue sewa rumah di daerah Jakarta yang dekat kantor gue, yang kisaran harga rumah itu bisa 1 sampai 2 M. Taruh gue bisa nyewa rumah itu dengan 1 tahun itu 50 juta. Ya kalau gue sewa bisa 50 juta setahun dengan dapetin harga rumah yang seharga 1 M, kenapa enggak gitu. Jadi mendingan gue lebih pilih sewa sih. Gue sih wajib di rumah, karena kan nanti kita bakal berkeluarga dan kita bakal ngedidik anak kita di rumah itu. Dan gue juga nggak mau udah punya anak nanti anak gue harus gue bawa ke rumah atau ngontrak yang lain ke lain. Gue maunya tetap aja di rumah itu gitu. Sebenarnya rumah itu wajib ya, soalnya kan kita juga punya keluarga ya. Untuk membangun keluarga juga harus ada wadahnya. Nah itu tadi kendalanya ya paling di pinggiran-pinggiran Jakarta atau di luar daerah. Kalau untuk di wilayah Jakarta sih udah agak mahal ya. Mempunyai rumah sendiri adalah impian dari semua orang. Impian saya, impian Anda, impian semua manusia yang ada di bumi ini. Tapi tentu saja itu membutuhkan usaha
dan juga waktu yang tidak sedikit. Selain itu juga ada banyak sekali pertimbangan yang harus diperhitungkan matang-matang, terutama bab keuangan. Nah, kami ada beberapa tips nih buat teman-teman yang pengen beli rumah sendiri. Yang pertama, kita bisa memulai buat ngurangi nongki dan juga perbanyak menabung. Atur prioritas dan buat presentasi keuangan yang jelas. Buat apa dan berapa yang akan dikeluarkan, itu tulis sejelas mungkin, termasuk yang buat nongkrong. Karena jarang banget nih, kalau biaya nongkrong itu gak kita atur, itu bisa membengkak luar biasa. Nah, kalau kita bisa mengurangi nongkrong dan juga memperbanyak menabung, apalagi presentasi keuangannya sudah jelas, maka tentu saja pengeluaran dan juga tabungan kita akan lebih terkontrol. Yang kedua, tips itu buat beli rumah adalah kalian bisa memastikan dulu nih model rumah kayak apa sih yang kalian inginkan. Tentu saja model rumahnya disesuaikan dengan kebutuhan kalian, karena kebutuhan tiap orang kan beda-beda. Lalu jangan malas buat survei, karena siapa tahu model rumah yang kita inginkan tuh ada di tempat lain. Dan juga jangan lupa lagi untuk memastikan sertifikatnya itu legal, karena kita tentu tidak mau ada masalah lain di kemudian hari. Lalu yang ketiga, ini biasanya terjadi di rumah-rumah yang kita pesannya inden. Jadi kita pesan dulu baru dibangun. Itu biasanya ada masalah-masalah di sertifikat ataupun izin dan lain sebagainya. Maka pastikan sebelum teman-teman itu membeli rumah, apalagi yang inden ya, itu pastikan untuk developernya, izin tanahnya dan lain sebagainya itu sudah terurus dengan baik. Lagi-lagi masalah legalitas, karena kita tidak mau kita akan terkena masalah di kemudian hari. Nah, itu dia tips yang bisa tim cerita kita berikan kepada para millennials dan juga Gen Z sekalian. Semoga hal yang singkat tadi bisa bermanfaat ya. Pesan dari kami tim cerita kita adalah jangan terlalu khawatir dengan rezeki dan masa depan, karena sudah pasti yang kuasa mengaturnya dengan sedemikian rupa. Itu saja, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Atau bahkan kalau kalian mau berbaik hati bisa share ke teman-teman kalian yang pengen beli rumah. Semoga kita semua kelak akan dipertemukan dengan rumah impian kita masing-masing. Amin. Bye-bye.